Ya, kita akan masuk ke pertemuan berikutnya tentang relasi halaman pada web servlet. Kita bikin new project, ya. Kita masuk ke web application. Kemudian kita bikin latihan di sini, misalkan latihan hari 2. Misalkan kita bikin next. Ya, saya pakai Tomcat ini benar. Masuk. Dia lagi nge-build, sistem lagi nge-build. Lihat hari 2 ya. Kita masuk. Di sini kalau kita lihat sudah terbentuk ya defaultnya ya indeks HTML. Kalau ini mari kita running langsung jalan ya. Oke. Kita nanti nggak pakai ini, kita pakai apa itu namanya? Halaman servlet ya, halaman servlet sendiri. Oke, kita buat servlet. New servlet. Ya, kita buat halaman ini misalkan ya. Halaman apa ya? Halaman menu utama. Boleh kita bikin home. Ya, halaman home. Paketnya kita samakan nanti semuanya. Halaman berandal ya. Halaman berandal next. Dimasukkan ke web XML boleh. Panggilannya adalah garis miring home. Oke, defaultnya kita finish. Ini dengan web XML bisa kita running langsung ya, tanpa harus melalui halaman yang lain. Oke. Oke, misalkan ini belum kita belum kita setting Java-nya ya. Ini kita tes running dulu ya. Kalau library-nya ya kontainernya itu nggak sama dengan library yang dipakai ya, nanti akan muncul seperti ini. Ya, baik itu ditembak dari HTML maupun langsung kita tembak dari sini, ya akan muncul halaman kesalahan ya. Ya, akan muncul halaman seperti ini. Ya, akan muncul halaman seperti ini. Ini menunjukkan bahwa ya library Java-nya itu belum ini ya, belum terinstansiating, artinya belum ke setting dia ya. Kita setting dahulu ya. Saya ambil aja contoh yang kemarin yang udah di setting formnya ini ya, dependencies-nya kita copy sampai dependencies ini, kita masukkan ke lat ini formnya ya. Ini maksudnya dia kalau ada updatean baru udah langsung auto update ya. Satu, terus yang kedua ininya juga pasti akan ada perubahan ya. Java-nya kita ganti dengan Jakarta. Nah, kalau udah gini kita tes running lagi. Sampai dia servletnya ini yang berdiri sendiri jalan dahulu. Testing satu berhasil, maka selanjutnya akan berhasil ya. Oke, masuk ya. Oke. Sekarang saya masuk templatemo.com. Kita mau bikin web ya. Kita mau masukkan web di sini. Mau kita apa itu namanya? Bikin web lah intinya gitu ya. Saya mau bikin web dong supaya berelasi satu dengan yang lainnya. Ini kayaknya bagus ini. Pakai ini coba. Kita coba cari template yang lain. Apakah ada yang lebih ringan? Yang ringan itu kalau nggak salah HTML template aja yang ya, kita cari contoh-contoh HTML web. Oh, ini modelnya ke bawah ya, diklik dia ke bawah ya. Oke, kita view all template coba. Kita cari yang berpindah halamannya ya. Kita cari yang berpindah. Coba halaman lainnya. Kita coba ya, templatemo.com, cari yang ringan. Yang ringan tuh tapi dia belum support bootstrap. Tapi ringan ya. Kita coba paste ini coba.
80 coba kita tembak ya. Kita cari template-nya. Oh, enggak ada 80 ya, 50. Oh, enggak mau deh ya. Udah langsung aja kita cari coba yang ringan. Yang contoh form ya. Ini aja nih coba nih. Ada form inputnya nih ya. Kita bisa download. Pokoknya kita download. Kayak apa sih, lihat. Kita mati dulu ya. Nah, ini kita masukkan nih maunya ke dalam servlet. Wah, kompleks sih tapi ini ya, kompleks banget ini, nggak kelar nanti waktunya nih. Bagus, cuman waktunya tidak selesai nanti ya. Download form registrasi, coba kita kasih. Download form download web form registrasi. Supaya yang ini bisa nggak nih kita cari. Nah, ini model-model gini ya. Ini halaman registrasi. Nah, ini kayaknya bisa dipakai nih. Kita ambil yang ini aja nih. Contoh relasi antara halamannya. Kita pakai ini aja. Kita download. Waduh, ngeling ya. Coba kita download coba ke email. Download ya. Kita tadi belum masuk ya. Belum masuk. Ini. Sebentar saya disclose dulu. Oke, saya lagi tunggu dulu ini. Tadi waktu download dikasih linknya pakai online ya. Oke, bentar. Ini belum dikasih nih linknya nih. Belum ya, lagi tunggu downloadnya. Oke, saya share lagi. Oke, masih nunggu downloadnya. Belum masuk. Udah ngasih nggak dia ini? Takutnya nggak ngasih dia. Atau nanti aja deh, nanti kita cari ya. Kita mulai yang lain dulu aja materinya. Oke,
Jadi artinya tadi kita udah setting ya formnya ya, artinya dependensinya udah jalan ya sesuai dengan kontainer yang kita pakai ya, pakai Apache Tomcat, kita running juga oke. Maksudnya kontainer buat isi konten gitu loh. Kita masuk ke Kontainer. Kita masuk konfigurasi. Oke. Ini contoh bawaannya ya, contohnya ya. Jadi kita bisa setting di sini atau bisa dari HTML ya. Kalau saran saya ya, kita main di HTML dulu nih. Nanti kalau udah jadi baru kita paste ke sini ya, seperti itu. Ya. Oke, kita latihan di sini ya. Sayang banget ya, tadi kalau kita bisa download hasilnya bagus sebenarnya ini. Aduh. Nggak download ya. Download. Login form. Nah, ini kayaknya login form ya. Ini cekalnya login form, kita coba lihat. Login form. Apa ini ya? Coba. Ini kayaknya kemarin ini. Kita tes ya. Oh ya nih, dikasih nih udah nih. Nah, jadi ini contoh HTML-nya ya, rekan-rekan ya. Contoh HTML-nya. Jadi saran saya sebelum ini kita masukkan ke dalam Apache Tomcat ya. Ini kita setting dulu ya, karena lebih mudah nyetingnya itu di browser biasa ya, di Notepad HTML lah ibaratnya seperti itu ya. Kita coba setting coba ya, kita supaya ini. Oke, caranya gini ya. Ini HTML ya, masih HTML kan nggak ada masalah. Ini kita buka pakai Notepad ya, kita buka pakai Notepad. Kemudian kita edit ya, seperti itu kita edit. Nah, ini yang kira-kira apa tuh namanya? Komentar kita buang dulu aja supaya ringan ya. Kita refresh jadi kosong. Ya, ini kita belajar ngedit web lagi ya. Ini saya kasih komentar, saya refresh jadi kosong. Oke, jadi seperti ini. Ya, kita rapatkan dulu. Contohnya kita ganti aja aplikasi web servlet ya. 2, oke. Nah, seperti itu. Bla 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 bla. Ini library yang di bawah sama, kita rapatkan saja. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini kalau kita testing ya. Sama ya. Kita tes lagi di sini, refresh, nggak ada perubahan. Nah, di sini nanti kita mau bikin misalkan di sini menu 1, menu 2, menu 3 ya, bikin 3 menu ya. Login, di posisi login ini kita ganti. Pertama misalkan home, kemudian kita bikin kalkulator 1, kalkulator 2. Kita lihat. Nggak ada masalah ya sampai sini ya. Oke, aman. Nah, di sini kita bikin linknya. Garis miring home. Ya. Ini juga sama. Salah 1. Oh, nggak perlu garis miring, langsung aja. Dan ini juga sama hrefnya ya. Charles 3. Oke. Kita ada 3 ya. Nah, kenapa kita ngedit di sini? Karena kalau ngedit di Notepad ini, setidaknya kita tahu batasan-batasan div ini. Ya, kita tahu batasan-batasan div ini. Oke, kita lihat coba sekali lagi tampilannya. Wow, hurufnya jadi kecil ya, karena dia berupa href ngeling ya. Oke, ini kita bisa mainkan nanti dengan font color ya. Oke, ceritanya yang pertama nanti kita kasih di sini
tuliskan nama Anda yang pertama ya, misalkan ya. Nanti kalkulator kedua bacanya adalah apa tuh namanya, kalkulator masukkan bilangan ya. Di kalkulator yang kedua kita bikin kalkulator string ya, seperti itu. Nah, bagaimana supaya praktis ya, tidak berulang? Oke, kita belajar footer seperti kemarin. Oke, yang nggak kepakai kita buang dahulu ya. Remember me ini. Oke, bagusnya ini kita backup dulu, takut nanti ada kesalahannya. Oke, remember me ini. Remember me ini rencana nanti isinya adalah posisi jawaban kita ya. Jawaban itu bagusnya di sini kali ya. Atau di atasnya login. Oke. Login ini kita letakkan di atas. Nah, di sini ya, ini kita tinggal kira-kira ya. Ini tinggal pinter-pinter kita untuk apa tuh namanya? Posisi. Remember me sebagai hasil ya. Nah, hasilnya di sini. Kalau forgot password tuh di bawah ya. Oh, kita kasih aja sebagai footer. Nah, misalnya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, oke, ini hasil ya. Ini sebagai ini checkbox ya, tapi ini checkbox ya. Coba ini jangan checkbox ya. Emang ada checkboxnya ya? Oh iya, ada checkboxnya ya. Checkboxnya kita buang aja nih. Checkbox itu tipe teks aja coba nih. Tipe teks hasilnya seperti ini. Oke, hasil nanti di sini ya. Oke, ini sebagai footer ya, ini sebagai header, ini sebagai footer, dan ini yang dinamis, yang berubah-berubah, ya seperti itu ya. Oke, proses ini coba kita tambah tombol kedua, bisa nggak ya? Reset coba ya. Kita buat reset, apakah? Oh, di sampingnya bagus ya, sampingnya. Oke, sekarang kita pecah-pecah dia. Ada header, ada footer ya. Oke, caranya gimana? Ya, kita tandain ya. Yang proses body ini body ya, ini body. Dan ini adalah sampai sini body. Ya, ini body sampai sini. Atau hasil kita buang aja dah, kita buang aja, biarin mudah ya. Tergantung kebutuhan sih ya. Kemarin kalau saya lihat tadi hasil nanti biar di servletnya. Oke, ini sebagai body yang berubah-ubah, ini sebagai footer ya. Oke, kita pecah ini. Ini sebagai header ya, kita pecah header ya, .html ya, header HTML. Kemudian ini sebagai yang ini di bawah ya, sebagai footer HTML. Header HTML dan footer HTML. Nah, yang tengah-tengah ini ya adalah proses yang nanti main di apa namanya? Tergantung posisinya dia sebagai apa ya, bisa sebagai kalkulator 1, 2 dan sebagainya. Oke, langsung aja kita praktekkan. Ya, ini kita copy semua. Ya, kecuali tadi yang indeks dan indeks BU ya, kita copy semua ini ke dalam web kita. Ya, di sini ya, web page sini ya. Oke. Oke. Wah, cepat sekali ya, tiba-tiba. Oke, udah kita masukkan ke sini. Oke, kita kembali ke halaman home Java kita. Nah, kita bermain di sini. Home Java kita. Ya, jadi kita mainnya udah servlet ya, udah servlet ini namanya. Oke. Oke, langkah pertama di sini adalah ini karena ini tampilannya masih sederhana tentunya, HTML sederhana. Kita di sini buat include. Bagaimana kita menginclude header dan menginclude
footer di sini. Oke, kita copy tadi yang halaman tengahnya, halaman tengah kita ini tadi. Ya. Oke, di sini harus butuh form ya. Dia butuh form. Formnya belum kita kasih. Form action. Ya. Nembaknya ke diri dia sendiri. Ya. Metodenya adalah post. Tutup dengan form. Kemudian tombolnya ini kita kasih nama tipenya. Submit. Ini adalah proses. Juga sama, kita kasih reset. Ya, name-nya adalah reset. Ini sebagai halaman apa? Sebagai halaman body kita. Nah, ini kita copy. Ya, kita masukkan ke dalam outprint line kita. Ini dia nih, ini body. Ini intinya gini, bersihnya gini dia. Dia bersihnya tuh gini. Nah, gini ya. Kita paste. Dia udah otomatis nih. Dia sudah otomatis. Oke, biarin rapih. Kita shift tab ke kiri. Biar dia geser ke kiri. Aku nggak mau ya. Sudah berarti gini. Udah, ikutin gini aja. Nah, lanjut. Ya. Kalau kita running, dia hanya jalanin yang intinya aja. Halaman yang tengah ini. Ya. Sedangkan kan ada header, ada footer. Nah, kita masukkan header dan footernya, ya, header dan footernya. Oke, saya lihat dulu. Di sini ada library-nya. Bentar, kita masukkan library-nya. Kita masukkan. Bentar, kita masukin. Nah, ini dia, request get on dispatcher respond. Ya, kita masukkan ini. Berarti kita masukkan ini di sini. Oh, dia minta try catch ya, try-nya minta dilengkapi dia. Ya, try ini sampai mana try ini ya? Try ini sampai sini ya. Oh, ada kesalahan, sorry. Ini try ya, try ini sampai sini ya. Kurawalnya di sini. Benar. Try-nya ada kesalahan. Kurawal buka. Finally out close. Try catch-nya ya. Try catch-nya ada kesalahan di sini. Kenapa dia minta ini ya? Bentar ya. Dia minta catch-nya dia nih. Nah, dia nggak mau nih, exception. Ini ya. Oke. Ini kenapa nih? Ini request. Request-nya itu kenapa bermasalah ini? Bentar, request-nya. Request itu di dalam try. Try-nya kurawal buka. Print out-nya di atas ya. Ini ada kesalahan ya. Sebentar, ini kita samakan dulu aja. Print out-nya di atas. Print out-nya di atas ya. Try, oke, seperti ini. Try. Kurawal tutup. Nah, seperti ini. Try ya. Try dulu. Dia berarti manggil apa di sini? Dia manggil header ya. Header. Header-nya .html. Sama yang bawah adalah footer. Ya, kita tes lagi langsung home-nya ini. Hasilnya harusnya sama ya, sama dengan ini sama, tapi dia berupa servlet. Ya. Keunggulannya apa? Kita udah nggak perlu memodif atas dan bawah lagi, kita hanya bermain yang di tengah di sini, ya seperti itu. Kita lihat ya, hasilnya sama ya, dia servlet. Ya, jadi nanti di sini kita bermain kalkulator ya, kita ganti-ganti dia dinamis.
kemudian udah kita hanya bermain yang di tengah aja, atas dan bawahnya sama. Jadi rekan-rekan konsentrasinya di inti daripada proses servlet itu nanti, ya. Bayang ya, artinya kita dari indeks yang sudah ada, contoh ya template web yang udah bagus. Jadi misalkan kita download, kita pecah nih, ya mana yang footer, ya bawah, mana yang header. Intinya di sini, tahu dari inti dari mana? Karena form tadi lah ya, form itu tadi. Karena kita ada form ya, semua yang diproses itu kan di dalam form. Ya, apa yang mau diproses ada di dalam form. Oke, form tadi ini yang tadi letaknya di servlet ini, yang diproses di sini nanti. Nah, seperti itu. Ya, nanti dia nembak ke diri dia sendiri, ke home sendiri ya. Coba kita tes coba di sini. Sorry, yang ini ya. Ya dia ini kalau ini metodenya masih get ini. Ya ini get ya, terlihat dari atas ini ya. Dia nembaknya ke HTML ya. Nanti kita cek. Form action method post. Kenapa nih? Form ya, form action, oke. Ini kita rapikan dulu bagusnya ya, kita ratakan ke kiri karena nanti sebagai master dia ya. Oke, kita ratakan ke kiri dulu. Form actionnya ya. Atau bisa kita edit dahulu yang di sini nih. Nah, nanti baru udah jadi tinggal di paste di servletnya ya. Ini form, ini formnya di sini ya. Dia formnya di atas sini ada 2 ya. Berarti di indeks tadi ada bawaan form tadi ya. Kita buang dulu di bagian footernya. Sorry, di headernya ya. Ada form ternyata ya. Kita buang karena formnya nggak boleh 1. Oke, sorry nggak boleh lebih dari 1 maksudnya. Formnya kita buang. Oke. Kalau tidak ada perubahan pada Java ya berarti ini kita tinggal refresh saja. Nah, kita running lagi cepatnya. Home.java. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Nanti kita buat link baru lagi ya. Cuman butuh waktu sebentar untuk convert. Oke, sebelum ditutup, artinya kita latihan di sini mengolah dari template. Kita pecah menjadi 3 bagian ya. Header, footer, dan utamanya body ya. Kemudian kita include di coding kita ya. Kita include di dalam coding ini mana yang bagian header ya, mana yang bagian footer tentunya ya, dan yang diproses oleh servlet yang mana. Inilah intinya. Yang lain kan hanya sebagai tampilan pemanis seperti itu. Kebayang ya? Oke, ini saya stop dulu karena waktunya sudah mau habis. Kita buat channel baru, butuh waktu sebentar untuk konversi. Baik ya? Oke, ditunggu link berikutnya. Baik, Pak.